tapi saksi Yehova dibuka supaya orang Kristen tidak menginjil kepada orang Islam, tapi ribut ngurusi sektenya sendiri yang sesat. Anda lihat sekarang di masjid setiap bulan itu menurut publikasi mereka selalu ada sekitar 10-20 orang jadi Islam. Kalau kami dan malaikat yang datang dari surga memberitakan sebuah Injil lain yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan, terkutuklah dia. Saudara-saudara, kita akan membaca surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1, ayat 6 sampai dengan ayat 10. Galatia 1, 6 sampai dengan 10. Kita akan membaca seperti biasa secara berbalas-balasan. Saya ayat 6, saudara ayat 7 sampai ayat 10 nantinya. Hanya ada satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, surat kepada orang Galatia ditulis oleh Rasul Paulus tatkala menghadapi kalangan bidat Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi pada saat itu ada banyak orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi mereka masih berharap kepada keyakinan mereka yang lama. Bahkan mengalahkan harapan kepada Kristus itu di bawah harapan-harapan dan pikiran-pikiran yang lama. Misalnya, mereka mengharuskan sunat sebagai syarat keselamatan. Jadi kalau orang-orang Kristen tidak bersunat secara jasmani, kata orang-orang Yahudi ini yang sudah menjadi Kristen, maka Kristus itu tidak menyelamatkan mereka. Dan banyak lagi, misalnya kepatuhan pada hukum hari-hari, yaitu hari Sabat, masa raya, tahun-tahun baru dan sebagainya. Dan dalam konteks seperti ini Paulus menyebutnya sebagai Injil yang lain. Karena apa? Injil itu damai sejahtera dari Allah kepada manusia, dan Kristus adalah cukup bagi keselamatan manusia. Kristus cukup dan tidak perlu ditambah dengan syarat-syarat yang lain yang justru akan menukar iman kita kepada Kristus menjadi harapan-harapan syarat-syarat agamawi yang lain yang itu tidak ada gunanya lagi sebagai seorang Kristiani. Saudara-saudara yang terkasih, ketegasan Paulus luar biasa. Dia mengatakan, seandainya kami, jadi bukan sekedar pihak lain, kami pun termasuk Paulus, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Tidak hanya berlaku bagi orang lain, tapi juga berlaku bagi diri sendiri. Sekalipun kalau misalnya kami, bahkan malaikat yang di surga pun memberitakan sebuah Injil lain
yang berbeda dengan yang kamu terima, terkutuklah dia. Ini sikap iman yang sangat tegas. Apa sebenarnya Injil, saudara-saudara? Pada waktu itu, pada masa Jemaat Purba, kelahiran orang-orang Kristen ini dipandang dengan mata sebelah oleh orang Yahudi. Kekristenan muncul dari desa Yesus, yaitu Nazaret. Yesus ini dilahirkan di Bethlehem, kota Daud, di padang Efrata. Kita melihat gembala-gembala yang menyambut kelahiran Yesus. Lalu dari kota kecil yang tidak pernah dicatat dalam sejarah ini, lahir keselamatan dunia. Tunas Isai, keturunan Isai, yaitu putra Daud. Maka tatkala diberitakan ada keselamatan dari Galilea, orang mencibir. Seperti dikatakan Nathanael, apa mungkin seorang nabi muncul di Galilea? Apa mungkin kebaikan muncul di daerah yang tidak mereka kenal? Dengan demikian, Galilea, Nazaret, Bethlehem itu di mata orang Yahudi pada zaman itu termasuk daerah pinggiran. Bukan sekedar pinggir secara geografis, tetapi pinggir secara rohani. Jadi disepelekan, tidak dianggap. Mungkin kalau di Jawa, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ini, dianggap orang yang tidak beragama. Di mata orang Islam, orang Jawa kebatinan, itu dianggap orang-orang abangan yang tidak beragama. Kira-kira Galilea itu seperti orang abangan di mata kaum santri Yahudi pada saat itu. Jadi tidak bisa dipikir kalau Tuhan menyelamatkan manusia lewat sebuah desa kecil yang namanya Nazaret, di mana Yesus dibesarkan, atau Galilea pada umumnya. Dan Alkitab menyebut Galilea sebagai Galil Hagoyim, Galilea daerah bangsa-bangsa. Mengapa disebut daerah bangsa-bangsa? Karena umat manusia dari berbagai macam etnis pada saat itu berada di Galilea. Sehingga orang Yahudi yang sangat memelihara kemurnian ras, sekaligus itu jaminan kemurnian iman mereka, merasa tidak cocok dengan orang Galilea. Nah, karena itu orang Yahudi saat itu kalau mendengar kata Injil, Injil itu dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia Injil itu dikutip dari bahasa Arab Al-Injil. Dan kata Arab Al-Injil itu dari bahasa Yunani Evangelion. Makanya penginjil namanya evangelis, Evangelion. Orang Yahudi berbahasa Ibrani. Ketika mendengar kata Evangelion, orang Yahudi membuat plesetan waktu itu. Dalam kitab Talmud, itu kitab syariahnya orang Yahudi pada saat itu, kalau mendengar kata Evangelion diplesetkan menjadi Awen Gilayon. Awen itu keburukan, kejahatan. Entah kebetulan atau tidak kok sama dengan bahasa Jawa awon. Awon itu artinya jelek. Bahasa Ibraninya awon atau awen juga artinya jelek. Awen Gilayon. Gilayon itu daerah pinggir, daerah yang tidak dihitung. Orang Galilea itu bahasa Ibraninya totok. Kayak bahasa Indonesianya keturunan Chinese. Itu tidak bisa fasih. Bahasa Yesus itu kayak bahasanya orang Cina, tidak bisa fasih. Nah, karena itu tatkala Petrus yang orang Galilea mau menyangkal Yesus, ketemu sama hamba imam besar itu, dikatakan dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Bukankah kamu seorang muridnya? Dia tidak mengenal. Tidak mungkin kalau kamu bukan muridnya. Itu tampak dari logat bahasamu. Jadi bahasanya orang Galilea itu saking desitnya, saking totoknya, bisa lebih gampang ditandai, oh ini orang Yerusalem, terpelajar, beragama, hafal Taurat gitu kira-kira. Tapi orang Galilea itu tidak hafal Taurat, tidak ngerti hukum agama, dianggap pinggir, apalagi Samaria. Jadi kira-kira urutan yang pertama kelas 1 Yerusalem, kelas 2 Galilea,
kelas paling bawah Samaria. Jadi pada zaman Yesus seperti itu. Sehingga Injil diplesetkan dengan Evangelion, yaitu dosa atau keburukan atau kejahatan orang-orang pinggiran. Dan orang-orang pinggiran itu adalah orang-orang Kristen yang pada saat itu percaya pada Yesus. Itu Injil di mata orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak cukup hanya mengatakan seperti itu. Dia mengatakan seperti ini. Yesus itu adalah anak haram dari Maria, ibunya Yesus, yang berselingkuh dengan perwira Romawi yang namanya Pantera atau Pandera. Makanya dia menyebut Yesua bar Pandera atau Yesua ben Pandera. Yesus anak perwira Romawi dari hasil selingkuhannya dengan Maria. Tradisi ini muncul pada abad kedua. Betapa jahatnya orang-orang Yahudi pada saat itu memberlakukan kekristenan yang waktu baru muncul kecil lalu ditindas luar biasa. Bahkan pada sejarahnya nanti orang Yahudi juga bersekongkol dengan Kaisar Roma untuk menindas orang-orang Kristen, sehingga pada abad ketiga Masehi, abad kedua, akhir abad kedua Masehi, awal abad ketiga, orang Kristen diusir semua dari Yerusalem, dari Galilea, sampai kekristenan adalah satu-satunya iman, satu-satunya katakanlah religion, agama yang tidak akrab dengan pusat perkembangannya mula-mula. Islam selalu di Arab, dan Islam itu muncul di Arab, berkembang di Arab sampai sekarang pusatnya Arab. Hindu muncul di India, sampai sekarang pusatnya di India. Kristen muncul di Galilea, di Bethlehem, tetapi sekarang pusatnya di Eropa, di Roma, di Turki, tidak di Israel. Mungkin sepintas lalu orang menjawab, ini hanya kebetulan karena orang Kristen ditindas. Tapi sebenarnya ini juga menggenapi kata-kata kitab suci. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akhirnya menjadi batu penjuru. Karena apa? Iman kepada Kristus yang adalah Mesiasnya orang Yahudi ditolak sendiri oleh orang Yahudi. Tapi kemudian bangsa-bangsa lain menerima Injil. Justru mereka yang terbelakang menjadi yang terkemuka, menjadi yang terdepan. Yaitu orang-orang yang darinya berasal Yesus Kristus, anak Daud, keturunan Yehuda, malah orang Yehuda menolak dia. Dan sampai hari ini, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus di Israel itu hanya 3,2%. Kebanyakan orang-orang Kristen di Timur Tengah itu orang Arab, bukan orang Yahudi. Nah ini saudara-saudara, dengan jelas orang Yahudi itu menolak Yesus sejak awal karena mereka sendiri tidak mengetahui bahwa dalam kitab suci Alkitab, Taurat, Jabur dan para nabi yang disebut Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Mesias. Karena itu ketika Yesus datang, orang Yahudi dengan berbagai macam cara hendak menolak Mesias. Tapi penolakan itu justru berbalik menghantam dirinya. Satu contoh, Bar Pantera atau Bar Pandera, anak perwira Romawi yang namanya Pandera. Sesungguhnya itu sebuah plesetan yang malah membuktikan kebenaran iman Kristen. Karena kata Pandera itu sebenarnya plesetan dari kata Parthenos. Seperti Evangelion, kabar baik, diplesetkan jadi Evangelion, dosa orang-orang pinggir. Maka Yesus sang putra perawan, karena Parthenos bahasa Yunani itu perawan, menjadi Pandera. Perawan itu Parthenos menjadi Pantera. Itu merupakan endapan kebenaran Injil yang ditolak oleh orang Yahudi lalu diplesetkan. Tapi pemelesetan itu kan pasti ada asal-usulnya. Asal-usul aslinya kelihatan. Berarti memang Yesus itu seorang anak perawan. Artinya Yesus itu terbukti bahwa lapisan sejarah yang menolak dia sekalipun membuktikan bahwa Yesus lahir ke dunia ini tanpa seorang bapa. Dan membuktikan asal-usul ilahi Yesus bahwa Yesus tidak seperti kita.
Tidak seperti manusia pada umumnya. Dia lahir sebagai firman yang menjadi daging. Ini Injil di mata orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan ketika pada akhir abad pertama, banyak orang-orang Yahudi yang masuk Kristen, itu bukan karena menerima Injil secara tulus, tetapi karena mereka melihat bahwa kekristenan semakin berkembang. Sehingga mereka ingin menjadi Kristen, tetapi keyahudiannya, pandangan-pandangannya tadi dibawa ke gereja. Itulah yang dilawan Paulus dengan mengatakan mereka mengabarkan Injil yang lain. Dan jangankan kita manusia, kami ini, malaikat dari surga pun, kalau mereka mengabarkan Injil yang lain, terkutuklah dia. Nah, apakah sikap Paulus ini sampai hari ini masih relevan? Alkitab itu relevan sampai kapanpun. Meskipun yang nulis Paulus, tapi Paulus diilhami oleh kuasa Roh Kudus, dan kebenaran Alkitab ini akan selalu relevan sampai akhir zaman. Sekarang ini kalau zaman Yesus, kita mengenal kata Injil diplesetkan dengan Evangelion, jadi Evangelion. Sekarang ini pun kita mendengar Injil, tapi makna yang terkandung bermacam-macam. Kalau saudara berbicara Injil di lingkungan gereja, kita tahu Injil mula-mula itu bukan kitab, tetapi peristiwa. Ini yang sering menjadi kesalahpahaman. Injil itu artinya kabar gembira, Evangelion, bisyarah, kabar thayyib, kabar baik, itu artinya Injil. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Allah yang menyelamatkan manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah intisari Injil. Li'annahu hakada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Itulah Injil. Kabar thayyib, kabar gembira, good news, itulah makna Injil. Nah, Injil itu kemudian diajarkan, dihayati, dilaksanakan dalam kehidupan jemaat mula-mula, lalu dituliskan. Jadi ditulis setelah dihayati. Gereja memiliki iman akan Injil, yaitu firman yang hidup, baru kemudian dituliskan. Ini bedanya dengan Islam. Kalau Islam itu Nabi Muhammad, menurut pandangan orang Islam, Muhammad itu Nabi di bawah Quran. Jadi Al-Quran itu diberitakan oleh Muhammad. Kalau di Kristen, Injil-Injil tertulis memberitakan Yesus, bukan sebaliknya. Jadi Injil di bawah Yesus. Injil itu berita kabar baik tentang Yesus. Kalau di Islam, Muhammad memberitakan Quran. Jadi Qurannya lebih tinggi dari Muhammad, karena Quran menurut pandangan orang Islam kalamullah, firman Allah. Muhammad penerimanya atau pesuruhnya. Di Kristen, firman menjadi daging, bukan firman menjadi kitab. Yesuslah yang diberitakan oleh kitab Injil. Jadi kitab Injil memberitakan tentang Yesus. Kenapa kitab-kitab itu disebut Injil? Karena kitab-kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memberitakan tentang firman yang menjadi daging, yang adalah kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Inilah salah satu kesulitan kita di Indonesia tatkala kita berbicara, berdialog dengan orang Islam. Karena orang Islam berpikir Injil itu kitab seperti Quran. Jadi pikirannya
Allah itu memberikan Taurat kepada Nabi Musa, diturunkan. Kemudian kepada Nabi Daud, kitabnya diturunkan. Kemudian kepada Nabi Isa, kitabnya diturunkan. Terus terakhir, definitif, kepada Muhammad, Qur'annya diturunkan. Jadi itu harus terakhir. Karena itu ketika ada Nabi setelah Muhammad, dianggap sesat, MUI ngamuk. Yang namanya Ahmadiyah itu. Orang-orang Ahmadiyah itu percaya bahwa Nabi terakhir itu bukan Muhammad, tapi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dari India. Ini yang sekarang rame-rame fatwa majelis ulama itu, karena mereka percaya adanya Nabi setelah Muhammad. Jadi Muhammad itu terakhir, tidak boleh ada yang terakhir lagi. Nah, klaim Islam ini ditirukan oleh orang Jawa. Orang Jawa juga kepingin punya Nabi tapi tidak keturutan. Lalu bikin Ronggo Warsito pujangga pamungkas. Jadi tidak boleh ada pujangga lagi. Meskipun setelah itu muncul Rendra, muncul banyak sekali para sastrawan, tapi Ronggo Warsito tetap yang terakhir walaupun ada yang setelah itu. Saudara-saudara yang terkasih, ini kesulitan kita dialog dengan Islam karena bagi orang Islam Injil itu kitab yang turun dari langit dan diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam. Injil itu diturunkan, didiktekan oleh malaikat kepada Yesus. Lah ketika dicari-cari, tidak ada Yesus menerima kitab Injil itu, tidak ada. Memang tidak pernah ada, karena Yesus itu sendiri Injil. Yesus itu sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Alkitab tidak pernah mengatakan ada firman yang didiktekan malaikat, kemudian dikumpulkan jadi Injil Matius, tidak pernah ada. Bahkan kalau kita baca Injil Lukas, coba kita baca Injil Lukas, di situ jelas sekali bahwa aktivitas dalam menulis Injil itu penelitian, mengumpulkan berita dari saksi mata. Jadi Injil bukan sesuatu yang dianggap turun dari langit seperti pandangan orang Islam kebanyakan, bahwa Injil itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Isa. Sehingga ayat ini akan membatalkan bagaimana pandangan orang kebanyakan bahwa Injil itu memang tidak pernah turun dari langit. Coba saya baca. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas itu setelah menyelidiki peristiwa dengan seksama dari para pelayan firman dan saksi mata. Jadi Injil itu sejarah yang dituliskan. Lukas itu menghubungi saksi-saksi mata. Dan ketika Injil itu ditulis, saksi-saksi mata masih hidup. Misalnya, Markus itu penulisnya Petrus. Karena itu dalam surat 1 Petrus dikatakan, Markus anakku. Markus itu menulis Injil di kota Roma atas perintah Petrus. Kan tidak semua murid itu bisa nulis dengan baik. Kan nggak apa-apa punya murid lagi. Lah murid ini yang menuliskan tradisi Injil yang diterima oleh para saksi mata. Jadi bukan sekedar ngarang-ngarang sendiri. Ada saksi mata. Di pengadilan pun saksi sangat penting. Saksi mata dan pelayan firman yang sehari-harinya mengetahui, mengalami, berjumpa dengan Yesus. Itu yang ditulis, dibukukan agar apa? Generasi iman selanjutnya, gereja selanjutnya punya arahan, punya pedoman. Karena itu Injil-Injil dan tulisan-tulisan Rasul itu
diilhamkan oleh Roh Kudus. Sekalipun Roh Kudus mengilhamkan Injil, mengilhamkan tulisan-tulisan suci, tapi para murid itu bukan sekedar orang yang pasif. Seolah-olah pada malam misalnya Jumat Legi, malaikat datang, "Hei Markus, tulislah." Enggak. Terus hafalkan. Enggak. Tapi Markus sendiri menulis berdasarkan berita dari Petrus. Kemudian Yohanes menulis itu karena didorong oleh murid-muridnya. Saya ingin sedikit memberikan sejarah gereja. Yohanes adalah penulis Injil yang paling akhir sekalipun dia saksi mata. Penulis Injil pertama adalah Matius. Matius itu Rasul Yesus, dulunya pemungut cukai yang bertobat. Nah, kesaksian Matius kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem itu dituliskan dalam bentuk Injil yang akhirnya disebut Evangelion Katamation. Injil menurut kesaksian Matius. Coba perhatikan, banyak sekali ayat-ayat perjanjian lama yang dikutipnya. Kenapa? Karena memang pembacanya orang Yahudi. Kemudian Injil yang kedua dalam urutan peristiwa, Injil Markus, yang ditulis atas wibawa Petrus ketika Petrus berada di Roma. Karena itu yang dihadapi orang-orang Roma yang tidak banyak tahu perjanjian lama. Orang Roma bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sejak kecil sudah tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Yesaya, Zakaria, sampai Maleaki. Orang Roma mana tahu, nggak pernah tahu. Karena itu Injilnya paling singkat, 16 pasal. Isinya mujizat. Coba mujizat paling banyak ditulis di Injil Markus karena apa? Orang Roma tidak tahu ayat, tidak tahu dalil, tidak tahu perjanjian lama. Taunya pokoknya bukti nyata, konkret. Ini ada orang mati dibangkitkan, ada orang sakit apapun disembuhkan, pendarahan 12 tahun disembuhkan. Orang-orang yang seperti ini tidak butuh teori, tapi butuh bukti. Jadi Injil Matius ditulis untuk kalangan orang Yahudi supaya mereka percaya Yesus. Karena orang Yahudi kutipan ayatnya banyak. Injil Markus butuh bukti nyata, makanya singkat, tegas, konkret. Injil Lukas ditulis bagi seorang yang biasa berpikir secara logika, filsafat Yunani. Karena itu Injilnya yang ditulis ini pembacanya bukan orang kebanyakan, pembacanya orang-orang berlatar belakang pikiran Yunani. Karena itu kalau dilihat, setelah aku menyelidiki dengan seksama. Nah, itu orang pinter kan harus seksama. Kalau orang pinter asal nulis tidak mau terima dia. Maka aku ingin menuliskannya secara teratur bagimu. Ada step by step. Dia menyelidiki dari saksi mata, pelayan firman, kemudian menuliskannya secara sistematis, secara teratur bagimu. Itu Injil Lukas. Matius, Markus, Lukas masih ada yang kurang. Peradaban dunia pada saat itu diwakili oleh 3 kelompok besar. Yang pertama ada Romawi, punya tentara, punya militer yang banyak, menguasai dunia sampai di Timur Tengah. Seluruh dunia waktu dikuasai yang namanya Pax Romana, yaitu Imperium Romawi. Tetapi tidak bisa disangkal sebelum masa Romawi, Iskandar Agung mengirimkan tentaranya menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia dengan seks. Itu Iskandar Agung. Caranya apa? Tentaranya suruh kawin sama orang Mesir, suruh kawin sama orang Irak. Di situ kemudian dia menancapkan kebudayaan orang Yunani yang namanya Helenisme. Itu pada abad ketiga sebelum Kristus. Orangnya berpikir kritis, filsafat. Maka Lukas ditulis untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Yunani ini. Markus untuk Roma. Lukas pembacanya Yunani. Matius orang Yahudi asli.
Tapi semua Injil Matius, Markus, Lukas itu dapat dikatakan Injil dari bawah. Kenapa Injil dari bawah? Yang disaksikan adalah fakta-fakta tentang Yesus. Misalnya, orang Yahudi itu kalau berpikir pertama kali mendengarkan berita, dia akan bertanya, berita itu dari siapa, anak siapa, anak siapa. Itu orang Yahudi. Oh, ini berita ini berasal dari ini, bin ini, bin ini, bin ini. Kayak orang Arab, karena orang Arab itu memang keponakannya orang Yahudi. Oh, apa itu? Saudara sepupunya orang Yahudi. Makanya ada nama misalnya, ini adalah kitab dari Imam Al-Ghazali bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Sampai Muhammad, bapaknya namanya sama semua 10 kali misalnya. Begitu juga Injil Matius. Karena yang dilihat tuh orang Yunani, orang Yahudi yang sangat mementingkan silsilah. Ditanya, inilah Injil Yesus Kristus, inilah kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Kitabum miladi Yesu al-Masih ibnu Daud ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Lalu dikatakan Ibrahim memperanakan Iska memperanakan Yakub. Itu kalau dibaca untuk logika orang Indonesia membosankan, ya kan? Itu puluhan ayat isinya ini memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini. Untuk apa? Bagi orang kita asing mungkin, apalagi orang Jawa, marga aja tidak punya. Iya kan? Kalau orang Batak mungkin itu tobing, satu kampung saudara semua, pokoknya namanya tobing. Satu kampung pokoknya Panjaitan semua saudara. Kalau orang Jawa, satu generasi udah hilang. Iya kan? Itu saudara di Jawa, kalau satu generasi itu namanya nak ndulur. Ya. Nah, udah hilang. Itu di Jawa. Orang Jawa baca Injil Matius bingung. Ini apa? Ini isinya kok anak ini memperanakan ini, memperanakan ini. Baru disahkan berita itu. Karena orang Yahudi harus begitu. Terus diawali dengan demikian genaplah seperti yang dikatakan Nabi. Seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Terus kemudian setelah kisah, dengan demikian genaplah yang disampaikan oleh para nabi. Selalu seperti itu. Tapi coba diperiksa, Markus jarang ngomong begitu. Karena pembahasannya tidak tahu. Setelah semua ditulis dari bawah, menyajikan fakta. Masih ada bidat yang berkeliaran. Ini dari sejarah gereja ini. Ditulis oleh seorang ahli sejarah gereja pertama di dunia. Namanya Eusebius dari Kaisarea. Judul bukunya adalah Sejarah Gereja, Tarikh Al-Kanisah, terjemahan bahasa Arab. Dia menulis seperti ini. Yohanes, rasul yang usianya sangat tua, sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia ada di Efesus. Pada saat dia ada di Efesus itu, muncul kelompok bidat yang namanya Kerintus. Kerintus itu mengajarkan Yesus itu bukan manusia sejati. Dia sebenarnya manusia semu. Setengah manusia, setengah Tuhan. Jadi enggak manusia betulan. Darah dagingnya itu tidak ada betul, tapi hanya bayangan. Loh, kalau gitu yang disalibkan itu ya bayangan Kristus. Kristus enggak bisa disalibkan katanya. Lah murid-murid itu mengatakan, loh, kalau Yesus enggak benar-benar disalibkan sebagai manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena yang jatuh ke dalam dosa itu adalah darah dan daging. Maka penebusan Allah juga lewat darah dan daging Kristus. Kerintus ngomong, "Unda, itu hanya tubuh maya." Tubuh maya pandangannya Kerintus itu adalah dunia ini semua tidak nyata. Dunia ini semua semu. Dunia ini panggung sandiwara. Itu kira-kira Kerintus ngomong gitu. Suatu saat dicatat oleh Irenaeus. Ini saya kemukakan seperti ini karena gereja Protestan itu kadang-kadang sejarah gerejanya tidak mendalam. Begitu muncul bidat bingung dia. Karena itu perlu dilacak sejarahnya. Irenaeus itu menulis kitab. Judulnya Melawan Kaum Bidat.
Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi generasi ketiga. Kalau ngomong dengan orang Islam enak sekali. Apa Anda bisa membuktikan iman Anda berasal dari muridnya Yesus? Oh, sangat bisa. Yang nulis ini Irenaeus. Irenaeus gurunya namanya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes langsung. Generasi ketiga. Ketika dia nulis, saksi-saksi mata masih hidup. Apa yang ditulis? Ketika waktu itu di Efesus itu ada kamar mandi umum. Waktu itu Yohanes sedang di kamar mandi umum. Korintus ada di dalamnya. Dan kebanyakan orang-orang Kristen juga berada di kamar mandi umum itu. Tatkala muncul Korintus, Yohanes berteriak, "Anak-anakku, keluar dari ruangan ini. Saya takut ruangan ini akan hancur karena penyesat ada di dalam sini." Katanya. Saya tidak rela anak-anakku satu atap dengan sang penyesat. Keluar semua orang Kristen. Cerita ini menggambarkan ketegasan Yohanes tentang ajaran-ajaran sesat. Kenapa? Yohanes itu muridnya Yesus langsung. Dia saksi mata, pelayan firman. Saksi mata saja masih hidup, Korintus berani mengajarkan ajaran yang lain. Lah kalau mati seperti apa gereja ini? Gitu. Polanya bidat memang begitu, saudara-saudara. Dulu ketika muncul bidat misalnya Markion itu abad kedua, dia mengatakan yang menciptakan dunia ini bukan Allah katanya, tetapi Allah nomor 2. Allah nomor 2 itu kedudukannya lebih rendah daripada Allah Bapa. Allah ini yang nomor 2 ini Allah pengancam, yaitu Allah perjanjian lama. Allah Bapa itu Allah yang paling hebat, yaitu Allah perjanjian baru. Jadi dia mengenal lebih dari satu Tuhan. Nah, Allah yang nomor 2 ini tidak terlalu tidak terlalu maha kuasa, tapi cukup Allah yang kuasa saja. Ini yang dijiplak saksi Yehova sekarang ini. Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tapi cuma Allah yang kuasa saja. Katanya saksi Yehova. Kemudian dia menciptakan dunia ini fisik, daging, bentuk fisiknya ini dipertentangkan dengan Allah roh, Allah perjanjian baru. Jadi menurut dia Allahnya perjanjian lama itu beda dengan Allahnya perjanjian baru. Allahnya perjanjian lama itu Allah yang lebih rendah dari Allahnya perjanjian baru. Ajarannya kekerasan. Allah perjanjian baru itu Allah yang rohani, ajarannya kasih, katanya seperti itu. Dia tidak mengerti bahwa di dalam diri satu Allah itu ada sikap kasih, tapi juga sikap adil. Seorang yang mengasihi berarti dia berbuat adil. Allah yang ditampilkan dari perjanjian lama adalah Allah yang satu, yang menekankan aspek keadilan dan kekuasaan. Tetapi Allah yang sama itulah Allah yang telah melawat manusia lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jadi pada saat yang pertama, bukan berarti dibedakan. Allah yang sama, tapi di satu pihak, Allah yang sama dengan sikap yang tegas terhadap dosa. Sikap yang tegas terhadap siapa yang mempersekutukan dia dengan yang lain. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang mengasihi manusia, menebus manusia dalam Kristus. Ini ajarannya. Lalu murid-murid yang berkumpul ini dorong Yohanes. Rasul, sekarang ini sudah banyak orang yang ngaku-ngaku. Kalau Anda pernah mendengar, pernah muncul kitab Injil palsu yang namanya Injil Thomas. Nah ini, Injil Thomas ini yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dimasukkan jadi bukunya Anand Krishna, yang judulnya Isa, Sosok dan Ajarannya. Digambarkan katanya Yesus itu mengajarkan ajaran-ajaran mistik. Ini kelompok ini memakai Injil Thomas. Ini Anand Krishna, Anda pernah kenal kan? Judul bukunya banyak sekali, khotbah di atas bukit, kemudian ajaran-ajaran Yesus dan sebagainya. Tapi Anand Krishna sendiri adalah seorang yang bukan orang Kristen. Dia menerjemahkan Injil yang namanya Injil Thomas. Di Injil Thomas itu diawali dengan kata-kata seperti ini. Inilah ajaran-ajaran yang disampaikan secara rahasia oleh Yesus kepada Thomas Didimus, kembaran Kristus. Ini awalnya.
Kenapa dikatakan Injil yang disampaikan secara rahasia? Saya mengajarkan seperti ini, jangan dianggap asing. Begitu Anda masuk Gramedia, ketemu yang namanya Injil Thomas. Supaya Anda tidak kaget ketika muncul berbagai macam ajaran. Saya khotbahkan di gereja. Kenapa dikatakan secara rahasia? Karena takut dicek. Makanya dikatakan rahasia, ya kan? Zaman dulu itu gereja, kalau ajaran aneh dicek dulu. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Rasul-rasul masih hidup. Makanya ketika Lukas menulis, setelah aku menyelidiki semua peristiwa dengan seksama dari saksi-saksi mata. Loh, saksi matanya masih ada. Yohanes masih ada di Efesus. Masih bisa dihubungi. Sekalipun waktu itu tidak ada HP. Masih bisa dicek, masih hidup. Andreas masih hidup di Pulau Sinope, dekatnya Konstantinopel. Matius masih ada beberapa saat itu. Waktu Lukas menulis itu, saksi-saksi mata masih hidup. Thomas menurut sejarah gereja, kebenarannya kira-kira 70% lah. Sejarah gereja itu tidak mutlak seperti Alkitab. Karena ditulis bukan berdasarkan wahyu Tuhan, bukan berdasarkan ilham Roh Kudus, tapi berdasarkan sejarah. Kadang-kadang yang nulis bisa lupa itu. Itu sejarah gereja. Jadi yang mutlak ini firman Tuhan. Sejarah gereja hanya jadi bukti pelengkap. Karena ditulis pada masa kuno. Thomas ini pergi ke India. Mengabarkan Injil di sana. Kalau dicek semua ajaran Yesus itu sama. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Dia mengatakan. Inilah Injil. Katanya. Sekalipun Injil tersebar di seluruh dunia. Tetapi inti ajarannya satu dan sama, katanya. Bahwa kita hanya memiliki satu Allah yang esa, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Dan kita percaya kepada Roh Allah yang kudus. Seluruh gereja yang satu, yang kudus, dan yang rasuli, artinya berdasarkan ajaran para rasul, mengajarkan hal yang sama ini. Dan kami, kata Irenaeus, bisa membuktikan mata rantai ajaran. Kami menerima ajaran ini dari siapa yang menahbiskan kami jadi pemimpin umat. Yang menahbiskan kami jadi pemimpin umat ditahbiskan oleh pendahulunya. Sampai para rasul. Itu jelas. Lah tiba-tiba ada ajaran. Yesus mengatakan. Injil Thomas ini. Usirlah perempuan itu. Karena perempuan itu tidak layak menerima kehidupan. Kata Yesus kepada Petrus. Usirlah perempuan itu. Karena perempuan itu tidak layak menerima kehidupan. Ajaran ini terkait dengan ajaran gnostik, ajaran mistik untuk menjauhi pergaulan suami istri karena mereka pada lari ke bukit-bukit meninggalkan kehidupan perkawinan. Ini yang pertama. Bukan tidak kawin itu salah, tapi artinya memutlakkannya itu menjadi salah. Masa Yesus membenci perempuan? Nah, iya toh? Gak mungkin. Yesus itu mengasihi Maria Magdalena yang jatuh ke dalam dosa dan dia katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Siapa yang berani melemparkan batu yang tidak berdosa, silahkan melemparkan batu untuk pertama kalinya. Itu jelas sejarahnya. Tapi tiba-tiba Yesus mengatakan usirlah perempuan itu. Karena perempuan tidak punya hak di kerajaan surga. Loh, ini ajaran dari mana? Dicek. Katanya dari Thomas. Loh, Thomas tidak mengajarkan seperti itu. Ajaran ini disampaikan secara rahasia. Nah, itu pola pikirnya bidat seperti itu. Ajaran ini diterima Thomas secara rahasia. Masih kurang mantap. Thomas itu kembarannya Kristus. Masih kurang apa sekarang? Ini yang namanya Injil Thomas. Maka Injil yang lain, tegas Paulus, terkutuklah dia. Jangankan manusia kita seperti jalmo lumrah ini, yang bisa watuk, yang bisa
Masuk angin ini, malaikat yang tidak bisa masuk angin pun kalau mengabarkan Injil yang lain yang berbeda dan yang kukabarkan, terkutuklah dia. Ini tidak main-main saudara-saudara. Karena Paulus punya bukti yang kuat bahwa Injil yang diterimanya dari para seniornya, yaitu Petrus, Yohanes di Yerusalem, berbeda dengan Injil yang diajarkan oleh para bidat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil jelas sekali. Karena itu jangan kagetan, jangan gumunan. Kalau mungkin muncul yang namanya Injil Thomas. Sekarang di toko buku ada judul Injil Barnabas. Jangan heran. Injil Barnabas itu diberitakan besar-besaran secara luar biasa. Selama saya berada di Kairo, saya mengadakan penelitian tentang Injil Barnabas ini di perpustakaan Dominikan. Ketika saya pertama menjadi pengikut Kristus kira-kira tahun 89, saya menulis pertama kali dalam pelayanan saya, tatkala saya masih mahasiswa, saya menulis buku yang berjudul Telaah Kritis Injil Barnabas. Si mata langsung. Tapi waktu itu jemaat sudah berkembang. Tatkala Matius menulis Injil belum terlalu kompleks persoalannya. Itu kira-kira tahun 70, tahun 60 gitu. Kemudian Injil Markus tahun 60-an, Injil Lukas tahun 75. Injil Yohanes itu kira-kira ditulis tahun 90 sampai 95. 20 tahun lebih kira-kira setelah ketiga Injil yang lain, ketika persoalan umat ini semakin kompleks. Persoalan umat Kristen waktu itu semakin canggih, berhadapan dengan macam-macam sekte, macam-macam aliran sesat pada saat itu. Maka ditulislah. Maka ahli sejarah mengatakan, kalau Matius, Markus, Lukas ditulis untuk menyajikan fakta-fakta tentang Yesus, disajikan fakta-fakta itu dari bawah, kelahirannya, silsilahnya, pembaptisannya di Yordan dan seterusnya, maka Yohanes ditulis dari bawah, dari atas ke bawah. Kalau Matius, Markus, Lukas dari bawah ke atas. Makanya dalam pelajaran biblika disebut Injil sinoptik. Injil yang mirip satu sama lain. Karena semua menyajikan fakta-fakta dulu. Tapi Yohanes ketika muncul fakta sudah ada. Sudah ditulis Matius, sudah ditulis Markus. Makanya Lukas mengatakan setelah banyak orang yang menulis. Kira-kira ya ada yang lain. Markus sudah ada ketika Lukas menulis. Tetapi satu lagi, Yohanes memberikan makna rohani bagi orang Kristen. Menjadi Kristen yang baik itu seperti apa? Jadi Injil Matius ditulis untuk kelas pengantar bagi orang Yahudi yang menerima Injil berdasarkan pikiran-pikiran kebudayaan Yahudi. Injil Markus untuk orang Roma, untuk mengenalkan Injil kepada orang-orang yang baru mengenal Kristus dari budaya Roma. Injil Lukas ditulis untuk para pemikir yang berdasarkan pandangan pemikiran Yunani, ditulis agar mereka percaya Yesus. Injil Yohanes ditulis untuk orang-orang yang sudah Kristen. Sudah Kristen, tapi imannya sedang dipergunjingkan, sedang dirongrong oleh para bidat, seperti yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara yang terkasih, ini sejarah masa lampau. Apa sekarang masih relevan? Sangat relevan. Ketika Anda berbicara tentang Injil, orang akan mengatakan, Injil itu suatu kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Iya kan? Kita orang Kristen karena maunya toleran, ya betul. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Turunnya kapan? Injil tidak pernah turun. Yang turun itu Yesus. Amin. Yang turun itu firman yang menjadi daging. Tidak pernah di Alkitab. Inilah Injil Matius yang diturunkan dari surga oleh malaikat. Nggak pernah ada. Jadi kita harus punya keberanian untuk tampil beda. Kadang-kadang dalam dialog itu, pokoknya digoleki persamaannya. Perbedaannya ditutup-tutupi kan gitu kan. Makanya banyak orang Islam dengan mudah mengutip Injil. Yang dikutip ya ayat-ayat yang misalnya, hai orang-orang munafik,
Kamu itu seperti kuburan yang disaput putih bersih, tapi di dalamnya tulang-tulang berserakan. Injil mengajarkan, Nabi Isa mengajarkan kita jangan jadi orang munafik. Dari luar kelihatannya bagus, tapi dalam perbuatan kita tidak baik. Hanya untuk membuktikan, ya ayyuhal munafikun, wahai orang-orang munafik, tidak ngutip Injil. Itu memang bagian dari Injil, tapi bukan bagian yang terutama dari Injil. Kalau hanya bagian-bagian moral, nggak usah jauh-jauh mengutip Injil. Paguyuban Sumarah juga punya, ya toh? Etikanya Konfusius, Lause, kebatinan Jawa, semua ada. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu semua agama ada. Yesus mengatakan, apa yang kamu baca di Tauratmu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Oke? Semua sudah cukup? Belum cukup. Jualah seluruh harta milikmu, ikutlah aku. Ya kan? Artinya apa? Hidup ini perlu pengorbanan total kepada Yesus. Tidak berarti setelah khotbah ini pulang jual mobilmu, jual tanahmu, tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau perlu pengorbanan. Tapi lihat-lihat konteksnya. Sebab di Korea pernah ada aliran suruh menjuali karena 28 Oktober mau kiamat. Ternyata enggak kiamat, sudah jalan 10 tahun. Bidat juga suka menghitung-hitung akhir zaman seperti itu. Saudara yang terkasih, Injil setelah dicocokkan tidak cocok dengan kemauan mereka. Injil itu kitab yang turun dari langit. Begitu dilihat, dibuka-buka, kok enggak ada yang turun. Injil kok lo ditulis? Setelah aku berusaha meneliti berita-berita di antara kita, loh, lah ini kan suratnya Lukas kok dijadikan Injil. Nah, kemudian sudah kita umat Islam mengatakan, karena ukurannya berbeda, dia mengatakan, lah itu jelas suratnya Paulus kamu katakan kitab suci. Itu jelas suratnya Yohanes kamu samakan kitab suci. Kitab suci itu namanya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-An'am. Itu terus misalnya jelas rumusannya. Loh, itu kan menurut mereka. Menurut kita bukan seperti itu. Karena kalau di Islam firman itu menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam saya katakan bukan berarti membenarkan, tapi sekedar menyampaikan menurut pandangan Islam kitab suci itu firman yang turun jadi buku. Kalau di Kristen firman yang sejak semula yang dikatakan Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan seterusnya. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Yang turun ya Yesus itu, bukan Injilnya yang turun. Nah, saudara-saudara kita sebagian umat Islam itu mencocok-cocokkan loh. Kok tidak sama dengan Injil yang saya pikirkan? Lalu menuduh orang Kristen sudah memalsukan kitab Injilnya. Masa tulisannya Matius diarani firman Tuhan? Masa tulisannya Markus diarani firman Tuhan? Wongnya nulis jelas kok bukan firman Tuhan. Mereka berpikir firman Tuhan itu harus didiktekan langsung seperti itu. Lalu setelah dicari-cari tidak sama, bikin sendiri yang namanya Injil Barnabas. Ini yang saya tulis itu. Injil Barnabas itu bikinan abad pertengahan dari kalangan orang-orang Muslim yang kecewa. Karena apa? Injil tidak cocok seperti yang mereka bayangkan. Saking semangatnya, biasanya Injil itu ditulis paling banter 28 pasal. Penulis Injil dari Spanyol ini, karena Injil Barnabas ditulis di Spanyol abad 16, saking semangatnya nulis Injil sampai 222 pasal. Nah, itu Injilnya orang gregetan. Nulisnya banyak sekali, 222 pasal. Anda sekarang masuk ke Gramedia, masuk ke toko-toko buku, semua ada yang namanya Injil Barnabas. Lah orang Kristen harus ditantang sekarang. Bagaimana Injil Barnabas itu? Prinsip-prinsip yang hendak saya kemukakan sudah saya kemukakan sekarang. Besok session kedua
akan saya kupas tentang Injil-Injil palsu selain Injil yang kita akui ini, termasuk Injil Barnabas. Bagaimana kok mengatakan palsu? Orang Kristen itu kalau ditanya mana palsunya, di mana, harus tahu buktinya, supaya kita berbeda dengan orang lain. Jangan kita mengatakan pokoknya, itu tidak benar. Kita harus tahu mengapa kita katakan palsu, jelas buktinya. Orang mengatakan seperti ini, kenapa firman itu bersama dengan Allah, kok firman itu Allah? Pak Abdullah Wasian, kiai di Wonokromo itu, nulis buku judulnya begini. Kalau Ali bersama dengan Abu Bakar, Abu Bakar bukanlah Ali. Ya mesti aja kalau Ali dengan Abu Bakar. Iya toh? Ini perumpamaan yang tidak pas. Pada mulanya Abu Bakar bersama Ali. Abu Bakar bukanlah Ali. Memang benar, Ali lain dengan Abu Bakar. Sudah tahu itu. Tapi firman itu tidak tampak. Allah itu tidak tampak. Allah itu bukan nggak sama dengan Umar, Abu Bakar, Ali, Suwoko, Suwono, Bambang, ora podo. Allah itu roh adanya. Tidak bisa diumpamakan dengan fisik. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus dengan roh dan kebenaran. Ini banyak sekali ajaran kita dipergunjingkan orang. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar. Karena apa? Yang kita warisi ini, gereja kita ini tidak pernah menjelaskan. Akhirnya umat bingung. Anda lihat sekarang di Masjid Al-Falah ini, setiap bulan itu menurut publikasi mereka selalu ada sekitar 10 sampai 20 orang jadi Islam. Sekarang musim pengislaman, termasuk di TV. Sekarang media itu sudah dikuasai saudara-saudara kita umat Islam yang fundamentalis. Zaman dulu kita masih punya sutradara film terkenal namanya Wim Umboh. Yang film-filmnya itu bagaimana menggambarkan kehidupan Kristiani sekalipun secara tidak langsung. Tapi Anda lihat film-film sekarang di sinetron yang ceritanya mukjizat Allah, terus kuasa ilahi, terus isinya pokoknya itu ngeden-ngedeni. Saya punya teman orang Prancis. Dia datang ke Indonesia sudah 2 kali. Salah satunya itu mau minta izin menulis riwayat hidup saya. Saya malu sebetulnya. Apanya yang mau ditulis? Namanya Etienne Nauveau. Dia mau menulis riwayat pengalaman spiritual Pak Bambang. Loh, Anda tahu saya dari mana? Dari bukunya Bapak yang beredar. Salah satunya buku itu Yesus yang disalib, syair-syair Khalil Gibran. Jadi dia penyair memang. Lah saya ini kan bukan sekedar pengkhotbah di gereja. Saya nulis syair juga. Terjemahan dari karya-karya Khalil Gibran. Mengapa saya tulis terjemahan dari karya-karya Khalil Gibran? Karena orang Kristen tidak tahu kalau Khalil Gibran itu orang Kristen. Karena dia orang Arab, dianggap orang Arab itu mesti Islam. Saya itu prihatin. Waktu saya masuk ke toko buku Gramedia Semarang, ada seorang gadis pakai jilbab semua, rupanya dia anak-anak IAIN. Selalu masuk toko buku yang dilihat tulisan-tulisannya Khalil Gibran. Dan dari bisik-bisik mereka saya tahu Khalil Gibran itu Muslim. Coba Anda lihat, ada bintang film Indonesia yang namanya itu belakangnya Gibran, saya lupa namanya siapa. Sampai anaknya Roy Martin namanya juga Gibran. Taufik Ismail, penyair Muslim itu pengagum Gibran. Sampai Sheila on Seven yang nyanyiannya saya tidak pernah ngerti itu juga syair-syairnya dijiplak dari Khalil Gibran. Banyak sekali. Dia pikir Khalil Gibran itu adalah seorang Islam karena dia orang Arab. Waduh, kita ini selalu kalah dalam informasi. Saya pikir gitu. Lalu saya masih mengamati salah seorang laki-laki pemuda dengan ceweknya, dia jalan. Rupanya ceweknya itu mau minta dibelikan, mau minta itu apa salah satu bukunya Khalil Gibran.
Kalau tidak salah judulnya Sayap-sayap yang patah. Satunya lagi judulnya Yesus Sang Anak Manusia. Lalu cowoknya bilang, jangan. Saya dengarkan, pura-pura saya baca tapi saya mau dengarkan. Apa? Sarannya apa? Jangan. Kenapa? Ini tidak percaya Yesus Tuhan ini katanya. Saya langsung kaget saya. Lalu ketika dua orang ini sudah pergi, saya baca buku yang dia ambil tadi. Saya baca di sampul depannya itu. Kalau selama ini gereja mengajarkan Yesus adalah Tuhan, Khalil Gibran mengajarkan Yesus adalah Sang Anak Manusia, yaitu manusia biasa. Padahal kalau kita mengenal bukunya Khalil Gibran yang judulnya Yesus Sang Anak Manusia, itu diterjemahkan dari bahasa Inggris Jesus the Son of Man, versi bahasa Arabnya Yesu Ibnu Insan, Anak Sang Manusia. Itu Gibran mengambil julukan Yesus yang sudah umum dalam Alkitab, Sang Anak Manusia. Dan kata Sang Anak Manusia itu berasal dari bahasa Aram Barnasya, diilhami oleh kitab Daniel pasal 7. Sang Anak Manusia yang akan datang dari awan-awan, yang menunjukkan istilah anak manusia sendiri menggambarkan Sang Ilahi yang datang yang menjadi manusia. Bukan manusia biasa. Tapi karena dalam bahasa sehari-hari Sang Anak Manusia itu seperti Ibrahim, Sulaiman, Daud, Suwoto, itu anak manusia. Karena apa? Secara informasi sudah di tangan mereka. Penerbitnya Muslim, penerjemahnya Muslim, ya sudah tersaji kepada kita seperti itu. Ini kan pembohongan terhadap publik. Lalu saya kumpulkan syair-syair Khalil Gibran dari bahasa Arabnya langsung. Saya kumpulkan syair-syair yang menunjukkan bahwa dia sangat cinta kepada Yesus. Khalil Gibran itu berdoa kepada Yesus. Dia cinta sekali pada Yesus, sekalipun dia dikucilkan gereja karena dia mengkritik gereja pada saat itu. Tetapi semakin dia mengkritik gereja, semakin dia cinta kepada Yesus. Karena apa? Gereja pada saat itu menjadi gereja status quo. Gereja yang tidak hidup. Gereja yang mati. Gereja yang suam-suam. Maka Gibran muncul dengan kritik sosialnya lewat buku. Yang di Indonesia dianggap Gibran itu Muslim. Saya mencoba nulis itu. Lalu terjadilah buku judulnya Yesus Sang Anak, Yesus yang disalib, karya-karya Khalil Gibran. Diterbitkan oleh penerbit Nisita di Jakarta. Sekarang sudah mau cetak ulang kedua sebelum saya berangkat ke Kairo. Buku itu dibaca oleh orang Prancis yang mengajar sastra Indonesia di sana, sampai-sampai dia kepingin nulis riwayat saya. Loh ini apanya yang mau ditulis? Saya heran dengan Anda itu. Apanya yang diherankan? Anda seorang yang terjun di dunia pelayanan, tetapi Anda masih menulis sastra. Anda masih menulis buku tentang Bung Karno. Anda masih menulis tentang kebatinan. Anda itu siapa? Saya ya saya. Ini aneh bagi saya. Nah, mau ditulis. Apa yang mau disaksikan lewat tulisan itu? Dia mencoba mau mengangkat bagaimana pergumulan spiritual orang Indonesia. Dia heran karena apa? Orang-orang Perancis sebagian dipenuhi oleh imigran-imigran dari Turki. Sebagian ada yang masuk Islam. Tapi kok di Indonesia, di tengah-tengah proses santrinisasi sekarang ini, banyak orang dulu itu kalau punya anak, lahir namanya anaknya bahasa Sanskerta, bahasa Jawa. Sekarang sedikit-sedikit anaknya Arab. Walaupun tidak tahu artinya. Pokoknya mirip-mirip lah. Itu ada artis namanya Jihan Fahira. Dinamakan lagi Jihan siapa, siapa tidak tahu artinya. Ini sekarang lagi tren, ya kan? Ini gejala apa? Artinya ada kesadaran orang untuk menunjukkan identitasnya. Saya mencoba mengimbangi fenomena ini dengan menunjukkan orang Kristen agar bangga dengan kekristenannya. Tapi kebanggaan yang bukan sekedar pokoknya, tapi memiliki basic, memiliki dasar, memiliki landasan yang kuat. Sehingga pengajaran menjadi sangat penting di gereja.
Selama ini orang bertanya, kita tidak menjawab. Lalu bagaimana mereka mau mengerti? Ada orang bertanya begini, apakah Yesus itu benar-benar mati? Oh iya, mati. Buktinya apa? Ahmadiyah mengatakan Yesus memang disalib. Ini Ahmadiyah yang sekarang dimusuhi FPI itu. Yesus itu memang disalib. Tetapi disalib tidak sampai mati. Hanya mati suri. Kemudian dia turun dari salib. Menurut versi mereka yang menurunkan itu Nikodemus. Setelah diturunkan, Yesus itu pergi ke sebelah timur, pergi ke India. Di tengah jalan, waktu di jalan ke Damaskus, ketemulah dengan Saul orang Tarsus, yaitu Paulus. Paulus yang sudah diselimuti oleh kebencian untuk memusnahkan orang Kristen. Dia berpikirlah, itulah Yesus yang sudah bangkit. Padahal itu hasil ilusinya Paulus katanya. Padahal Yesus yang dijumpai itu Yesus yang sedang sembunyi-sembunyi mau lari ke India. Ini menurut aliran Ahmadiyah. Sampai di India sana, Yesus mendarat di sebuah kota yang namanya kota Punyap. Di Punyap, Srinagar, Yesus itu hidup sampai usia 120 tahun, kawin dengan gadis India. Dari hasil perkawinan dengan gadis India itu punya anak cucu, dan sekarang ini salah satu keturunan Yesus menjadi juru kunci kuburannya sendiri. Jadi kuburannya Yesus itu ditemukan di kota Punyap katanya, tertulis Yasu Asaf. Kemungkinan itu adalah Yesus sang pengembara, karena pergi sampai jauh-jauh ke India. Inilah inti dari ajaran Ahmadiyah. Dan satu hal, Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, Ana Masihul Maut. Aku inilah adalah Kristus yang dijanjikan. Kristus yang ditunggu-tunggu. Luar biasa. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak menyangkal bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Dalam Quran sendiri dikatakan, Al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Al-Masih Isa anak Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi Mirza Ghulam Ahmad dari India mengatakan, Kristus yang ditunggu-tunggu oleh orang Kristen tidak akan datang lagi. Al-Masih yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam yang akan datang mengalahkan Dajjal atau Antikristus tidak perlu ditunggu lagi sampai akhir zaman. Karena Yesus sudah datang dalam diri saya. Dan saya ini adalah Kristus yang ditunggu-tunggu. Kristus yang dijanjikan. Itu kata Mirza Ghulam Ahmad. Dia sadar keyakinan Kristen yang paling utama itu adalah kebangkitan. Paulus mengatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan di antara orang mati, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu. Amin. Maka dia mengatakan, Yesus sudah mati dan tidak perlu ditunggu lagi kedatangannya. Kuburannya sudah saya temukan di India. Ini katanya Mirza Ghulam Ahmad. Maka Mirza Ghulam Ahmad menulis buku pertama kali berjudul Masih Hindustan Men. Artinya Jesus in India. Yesus di India. Dalam buku ini dikatakan Yesus yang sudah mati di India itu tidak akan datang lagi, tetapi yang dikatakan dalam Injil dia akan datang lagi, dan yang dikatakan dalam hadis Muhammad dia akan datang lagi pada zaman akhir, itulah saya. Lalu dia mengutip lagi Maliaki, menjelang hari Tuhan Elia akan datang. Dia mengatakan, coba lihat orang Kristen, apakah Elia benar-benar datang? Tidak. Yang datang adalah Yohanes Pembaptis dalam spirit Elia. Maka kalau dikatakan Yesus akan datang, Yesus tidak pernah benar-benar datang. Tetapi dia yang punya spirit seperti Yesus yang datang. Dan itulah saya, katanya. Sampai di India, India pecah jadi dua. Ketika Nehru
Muhammad Ali Jinnah dengan Gandhi memecah negara India untuk Hindu, Pakistan untuk Islam. Maka saat itu Ahmadiyah hidup di sebuah kota di Pakistan yang namanya kota Rabwah. Ketika Pakistan sudah menjadi negara Islam, Ahmadiyah diusir dan sekarang pusatnya ada di kota London, di Inggris. Jadi sebetulnya orang Islam itu ya tidak usah terlalu marah sama orang Barat. Sebab yang aneh-aneh itu malah dilindungi semua di Barat kan. Yang di negara Islam tidak boleh. Pusatnya sekarang di London. Dan sekarang penggantinya sang Nabi dalam tanda kutip, Mirza Ghulam Ahmad itu anaknya sendiri yang bernama Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Gelarnya adalah Khalifatul Masih kedua, Wakil Kristus yang kedua. Coba sekarang, kalah Paus. Ini Wakil Kristus langsung kedua, ada di London. Nah, saya berikan ulasan seperti ini supaya kalau saudara baca koran, baca majalah, ada gambaran. Oh, Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh orang Islam itu seperti itu. Sampai akhirnya sampai hari ini Ahmadiyah itu di blacklist, tidak boleh naik haji. Tetapi Ahmadiyah itu ada dua. Ahmadiyah Qadiani dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadiani ini yang sekarang dimusuhi oleh FPI, yang dilempari di parung itu. Satunya Ahmadiyah Lahore yang berpusat di kota Lahore, Pakistan, dipimpin oleh sahabatnya Nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Namanya Maulvi Muhammad Ali. Dia menulis buku dengan judul Tafsir Al-Quran. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tafsir Quran Suci. Nah, dia mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi beneran, tapi hanya nabi metafora, nabi perumpamaan. Karena maksudnya nabi di situ adalah seorang pembaru Islam. Yang Lahore ini diterima oleh Rabithah Alam Islami, diperbolehkan naik haji. Lama-lama dia membaur dengan umat Islam yang lain. Dan Anda jangan heran, Arif Rahman Hakim yang sekarang menjadi nama-nama jalan di seluruh Indonesia itu seorang Ahmadiyah Qadiani. Arif Rahman Hakim. Anda lihat jalan Arif Rahman Hakim misalnya. Arif Rahman Hakim itu angkatan 66, itu adalah penganut Ahmadiyah. Nah, kembali kepada kitab suci, saudara-saudara. Kenapa Paulus dengan tegas dia berani mengatakan, kalau kami atau di antara kami dan malaikat yang datang dari surga memberitakan sebuah Injil lain yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan, terkutuklah dia. Karena apa? Karena Paulus bisa membuktikan silsilah historis. Yesus mengajarkan apa kepada para rasulnya yang sampai sekarang diteruskan oleh gerejanya. Dan satu ajaran itu adalah Allah itu esa. Inilah Injil. Allah itu esa. Tidak ada ilah selain dia. Maha hidup, berdiri sendiri. Dan karena kasihnya kepada umat manusia, dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui Yesus ini kita diselamatkan. Itulah Injil. Tidak perlu ditambahi embel-embel lagi dengan sunat, dengan macam-macam seperti yang diajarkan oleh orang Yahudi waktu itu. Tetapi Yesus cukup bagi kita untuk keselamatan kita. Kiranya firman Tuhan ini semakin membuka cakrawala perspektif kita dalam menyikapi berkembangnya berbagai macam ajaran di tengah-tengah kita. Sekarang saksi Yehova sudah diresmikan lagi oleh pemerintah. Di Blitar yang kota kecil itu ada 70 kakak anggota saksi Yehova. Apa sikap kita sekarang? Karena itu saya punya visi dalam pelayanan ini untuk selalu menekankan pengajaran dalam khotbah-khotbah di gereja. Karena apa? Yang kita hadapi sekarang lebih kompleks. Dulu saksi Yehova dilarang selesai. Sekarang lewat
Menteri Yusril Mahendra, Saksi Yehova diberi izin untuk berkembang di Indonesia. Ahmadiyah dilempari, Saksi Yehova dikasih izin. Gitu? Ahmadiyah dilempari oleh FPI, tapi Saksi Yehova dibuka supaya orang Kristen tidak menginjil kepada orang Islam, tapi ribut ngurusi sektenya sendiri yang sesat. Saya kira logikanya seperti itu. Karena ketakutan mereka orang Kristen menginjili orang Islam, supaya orang Kristen tidak menginjil, dikasih kesibukan ngurus Saksi Yehova. Nanti kan rame sendiri. Nah sekarang buku-buku, majalah-majalah mulai Saksi Yehova, Saksi Yehova, Saksi Yehova. Lupa kepada tugas yang lebih besar. Dan ini memang merongrong dari dalam. Karena itu perlu diperkuat. Di sebuah siaran radio swasta, saya memberikan paket pengajaran gereja melawan bidat-bidat. Siaran 45 menit, isinya syair-syair lagu-lagu Timur Tengah, pujian-pujian dalam bahasa Arab. Kemudian saya kasih khotbah selama 45 menit, isinya mengapa Yesus disebut anak Allah, mengapa Yesus disebut Tuhan, apakah orang Kristen menyembah 3 Tuhan dengan Tritunggal, mengapa Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani, bagaimana ajaran Saksi Yehova. Semua itu saya jadikan seri 45 menitan. Kira-kira lagunya, pujiannya itu sekitar 7 sampai 10 menit. Yang lain itu khotbah. Saya cuma mengatakan kalau ada radio swasta mau buka dialog interaktif, saya juga siap menjawab jawaban langsung. Biar yang tanya itu bukan hanya orang Kristen. Tapi radio masih mikir-mikir, janganlah Pak, jangan dulu. Ya sudah, tunggu saja waktunya yang baik. Kita berdoa semua, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah negeri ini. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan dan penyelamat kita.